Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, anak-anak, jadi hari ini akan kembali belajar bersama Ibu Nurul. Nah, jadi anak-anak buka bukunya ya, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Silahkan dibuka ya anak-anak dan disimak penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak silahkan buka bukunya. Benny dan Yur yang bermain, mereka bermain dengan gembira. Kamu baru belajar, nanti gak bisa kata Kak Tiur. Kak, simpaiku jatuh terus, aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata Benny. Iya, Dik, mari kita latihan bersama. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa, kata Benny. Nah, apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Apakah anak-anak tahu bagaimana itu simpai dan bentuknya? Nah, ini anak-anak yang dinamakan simpai dan bentuk simpai ya. Bisa anak-anak lihat. Simpai berbentuk lingkaran ya. Kemudian di sini ada teks, mari anak-anak kita baca. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, anak-anak bisa kita amati simpai. Kamu punya istilah kok di bawah ini sesuai dengan pengamatmu. Nah, dari yang sudah kita baca tadi, isi ya simpainya sesuai yang anak-anak punya. Nah, contohnya seperti warnanya, coklat, merah, kuning, hijau, biru. Kemudian permukaannya halus dan kasar. Kemudian untuk bentuknya anak-anak bisa sesuaikan dengan bentuk simpai yang ada yang anak-anak punya. Nah, bentuknya bisa lingkaran, untuk kegunaannya untuk bermain dan olahraga. Kemudian benda yang berbentuk lingkaran. Contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran bisa dilihat ada uang logam. Kemudian ada kaset atau CD, kemudian jam dinding berbentuk lingkaran, kipas angin, cincin, kemudian ada cangkir, makanan, donat, dan lainnya. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Benny, Tiur bermainnya sudah ya, tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu ya. Benny masih ingat berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih, kata Benny. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu, Kak. Ayo. Nah, anak-anak, di sini ada soal. Bisa anak-anak kerjakan ya. Jadi anak-anak, aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain.
Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Nah, jadi anak-anak, aturan ini sangat berguna untuk mengatur kehidupan kita. Karena ada aturan, jadi kehidupan kita akan lebih teratur dan terarah. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, jadi anak-anak di rumah kalian juga pasti punya aturan sendiri-sendiri. Nah, jadi kita harus mematuhi aturan sebagai anggota keluarga, harus kita patuhi aturan-aturan yang ada di rumah kita ya. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib, terjadinya kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, anak-anak, misalkan kita ingin membuang sampah, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jika kita membuang sampah secara sembarangan, pastinya akan terjadi kekacauan. Contohnya seperti terjadinya bencana alam banjir. Nah, banjir ini terjadi karena kita membuang sampah secara sembarangan. Contohnya seperti membuang sampah di lingkungan sekitar, kemudian membuang sampah di selokan, di sungai, itu akan mengakibatkan banjir. Jika sudah terjadi banjir, siapa yang susah? Kita sendiri akan susah jika sudah terjadi banjir. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Contoh aturan di rumah. Yang pertama, bangun pukul 5. Kemudian, anak-anak, jadi aturan bangun pukul 5 ini harus kita taati. Jadi setiap hari itu kita harus bangun pukul 5 sore. Kemudian aturan yang kedua, setelah bangun harus merapikan tempat tidur. Jadi setelah kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur. Jangan kita biarkan tempat tidur itu berantakan, jadi harus kita rapikan. Kemudian selalu minta izin jika akan berpergian. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin berpergian keluar rumah untuk bermain, jadi harus minta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, jika orang tua mengizinkan, silakan anak-anak pergi untuk bermain. Nah, jika orang tua tidak mengizinkan untuk bermain, jadi kita harus di rumah saja. Harus kita taati aturan-aturan yang ada di rumah ya, jangan pernah kita langgar. Kemudian, aturan yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Harus ingat waktu. Waktu kapan pulang bermain, jadi harus kita ingat ya. Kemudian setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Jangan biarkan meja berantakan. Kemudian harus mengerjakan PR. Yang kemudian sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, jadi anak-anak kita harus bisa membantu pekerjaan orang tua kita, bisa meringankan pekerjaan orang tua kita. Contohnya seperti membantu menyapu rumah, mengepel, mencuci piring, dan lainnya. Kemudian harus belajar pukul 19.00 atau pukul 9 dan tidur pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Nah, harus kita taati ya. Nah, itulah pembelajaran di tema kita. Terima kasih, sampai berjumpa lagi anak-anak.